Jam 3:04 pagi, Vito kembali ke villa keluarga Okto bersama Ezra, yang mabuk dan lesu. Selain pengawal malam, semua orang sudah tertidur. Awalnya tidak ingin mengejutkan orang lain, tetapi pada akhirnya diketahui oleh pasangan suami istri keluarga Okto. Kalenia mengenakan mantel di bahunya, ekspresinya cemas dan khawatir, sementara tangan Eldrick merangkul bahunya, mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit serius. Setelah Vito meletakkan Ezra dengan baik dan berjalan keluar ruangan, Kalenia melangkah maju dengan cemas dan bertanya, "Tuan muda ketiga, apa yang terjadi? Kenapa kakak keduamu, putranya memiliki villa sendiri di tempat lain? Kemarin dia membawa Kina pulang, malam juga tidak melihat mereka kembali, jadi mengira putranya membawa Kina kembali ke villanya." Pasangan kecil ini menikmati dunia dua orang. Dari kecil hingga dewasa, putra kedua adalah yang paling dewasa, tenang dan mandiri, dan yang paling tidak perlu dikhawatirkan, karena sifat pekerjanya, selalu membuat pikirannya terjaga dan tetap jernih, meskipun pulang ke rumah, terkadang akan minum, tetapi tidak melebihi 1 gelas. Sekarang berlari keluar dan minum sampai mabuk, dalam pandangan mereka, itu lebih serius daripada jatuhnya langit, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? "Bu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi," pemilik bar yang meminta orang lain untuk memberitahuku, "barulah aku tahu mabuk di sana," Vito menjelaskan. "Apakah dia sedang berkonflik dengan Kina?" Kalenia berkata dengan cemas, dan sedikit menyalahkan diri sendiri, mungkinkah karena masalah sup kemarin? Wajah tuan muda kedua sangat buruk saat makan siang kemarin. Eldrick menyela dan berkata dengan tenang, "Istri, jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum masalahnya jelas. Lagi pula, kemarin saat pasangan muda ini meninggalkan rumah Okto, mereka masih sangat mesra dan penuh kasih sayang. Tuan muda kedua mungkin terganggu oleh suatu hal lain. Tunggu sampai dia sadar baru bertanya saja." Tapi Kalenia berpikir sejenak, mengerutkan kening dan berkata, "Jika bukan karena konflik dengan Kina, lalu mengapa Kina tidak bersamanya? Kamu sekarang menebak sembarangan di sini juga tidak ada gunanya. Tunggu setelah fajar dan tuan muda kedua bangun, baru bicarakan lagi." Eldrick adalah orang yang lebih realistis, dia merasa daripada memikirkannya di sini, lebih baik menunggu sampai orang yang bersangkutan bangun dan bertanya langsung. "Putra ketiga, kamu tinggal dan jaga kakak keduamu." Setelah Eldrick selesai berbicara, langsung memeluk istrinya kembali ke kamar. Biarkan dia menjaga kakak kedua. Vito yang dianggap sebagai pelayan, merasa kacau. Pagi-pagi sekali, Kina yang masih tertidur, dibangunkan oleh dering ponsel, wajahnya yang tenang berkerut, mengerang dengan sedih, menepuk pipi untuk memaksa dirinya bangun. Setengah menyipitkan matanya yang indah dan melihat nomor asing yang ditampilkan di ponsel, kemudian berkata dengan lembut, "Halo, kamu siapa?" "Pagi, Kina, coba tebak siapa aku." Hati Kalenia merasa sedikit lebih tenang setelah mendengarkan suara lembut Kina. Tidak sabar menunggu Ezra bangun, Kalenia yang cemas langsung menelepon Kina pagi-pagi, ingin mendapatkan informasi darinya dan lihat apakah bisa tahu apa yang terjadi. Nyonya Okto." "Bu." Pagi Kina mendengar suara Nyonya Okto, pikirannya tiba-tiba menjadi sadar, dia bertanya, "Bu, apakah ada sesuatu?" "Sebenarnya, tidak ada apa-apa, itu tadi malam tidak melihat kamu kembali dengan tuan muda kedua. Aku bertanya pada tuan muda kedua mengapa kamu tidak kembali ke rumah Okto bersamanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, jadi aku menelepon untuk bertanya padamu." Kalenia berhenti beberapa saat, kemudian bertanya dengan hati-hati, "Apakah tuan muda kedua menindasmu?" "Ah, dia tidak menindasku. Kemarin dia mengantarku pulang, lalu kembali, kemudian berkata akan datang menjemputku di malam hari. Saat malam hari, aku tidak melihatnya datang. Dalam hati mengira dia mungkin ada urusan, jadi tinggal di rumah." Kina mengatakan yang sebenarnya, lalu menekankannya lagi di akhir, "Bu, Ezra benar-benar tidak menindasku. Kamu jangan gugup, ibu hanya perhatian saja." Kalenia berpikir sejenak, kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah dia mengatakan kemana dia pergi setelah mengantarmu pulang kemarin?"
Kina berpikir dengan cermat sebelum menjawab. Aku tidak bertanya padanya, Bu, apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, kamu tinggal di rumah saja. Nanti aku akan meminta tuan muda kedua menjemputmu ke rumah Okto. Kalenia merasa lega saat mengetahui bahwa bukan pasangan muda yang memiliki konflik. Setelah mengobrol dengan Kina beberapa kata lagi, dia menutup telepon. Turun ke bawah, berjalan ke ruang makan, melihat Ezra duduk di meja memakan sarapan. Kalenia meminta pengurus rumah untuk membuat 2 porsi sarapan di dapur. Kemudian bertanya, Tuan muda kedua, apa yang terjadi kemarin? Gerakan Ezra sedikit berhenti, dan berkata dengan dingin tanpa mengangkat kepalanya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kamu sangat jarang minum, sekarang lukanya bahkan belum sembuh tetapi kamu sudah minum sampai mabuk. Kamu bukan tipe orang yang impulsif melakukan hal-hal yang tidak rasional. Kalenia mengerutkan kening. Kami adalah keluargamu. Jika ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa memberitahu kami. Diri sendiri pergi minum, apakah bisa menyelesaikan masalah? Dan juga, sudah mengatakan akan menjemput Kina ke rumah Okto saat malam hari, tetapi kamu tidak mengatakan apapun, lalu meninggalkan Kina di rumahnya, bagaimana dia berpikir? Mendengarkan obrolan tak berujung dari ibunya, Ezra menggosok pelipisnya yang menyakitkan dan menyelesaikan sarapannya dengan cepat dan anggun. Meletakkan pisau dan garpu, berdiri, aku akan menjemput Kina. Bu, aku teringat ada hal mendesak yang harus ditangani, jadi aku akan pergi dulu. Vito berkata, mengambil sandwich di piring dan dengan cepat menghilang dari ruang makan. Menurut pengalaman sebelumnya, begitu ibu selesai mengomel kakak kedua, maka setelah itu akan menjadi gilirannya. Ini lebih menakutkan daripada biksu Xuanzang membaca mantra pengontrol. Jadi dia lebih baik menghilang sesegera mungkin. Setelah meninggalkan villa, Vito menyusul Ezra. Setelah menggigit sandwich, bertanya kakak kedua, apa yang terjadi kemarin? Ezra mengerutkan bibirnya dengan dingin, berjalan menuju garasi. Kakak kedua, apakah kamu mabuk karena masalah gangguan ginjal? Melihatnya tidak berbicara, Vito dengan tidak takut mati dan bertanya dengan sengaja. Gangguan ginjal, mata dingin dan tajam Ezra menyapu pinggang dan bawah tubuhnya, bertanya balik dengan nada dingin dan berbahaya. Punggung Vito berkeringat dingin, dan mundur selangkah, tiba-tiba merasakan tegang di pinggulnya. Dengan suara bang, Ezra membanting pintu mobil dengan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat menyalakan mobil, pergi. Setelah 1 jam Ibu Libra mendengar bel pintu berbunyi, berjalan untuk membuka pintu, dia sedikit terkejut melihat ternyata itu adalah Ezra. Bu, apakah sudah sarapan? Ezra berjalan ke kamar setelah menyerahkan hadiah kepadanya, dan menyapa dengan ringan. Aku sudah makan, Ibu Libra menjawab sambil tersenyum, kemudian bertanya dengan perhatian. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi tubuhmu? Sangat bagus, dia menjawab, kemudian menyapa ayah Libra yang sedang duduk di sofa di ruang tamu. Ayah. Kina ada di dapur, pergi dan lihat apakah perlu membantunya. Ayah Libra mengangguk, memberi keduanya kesempatan untuk berinteraksi. Kina merasa ada orang masuk, mengangkat kepalanya dan melihat, berkata dengan terkejut, mengapa kamu datang begitu awal? Dia mengira Ezra akan kemari setidaknya siang atau sore hari, jadi ingin membuat beberapa makanan ringan selagi santai di rumah, tetapi tidak disangka dia begitu cepat. Apa ada yang bisa aku bantu? Ezra bertanya. Kina tercengang, mengira dirinya salah dengar, kemudian dengan cepat menolak, tidak perlu, kamu keluar saja dan mengobrol dengan ayah. Aku tidak datang menjemputmu kemarin karena aku ada urusan. Ezra mengerutkan bibirnya, kemudian menjelaskan dengan nada dingin dengan permintaan maaf. Tidak apa-apa, tapi ibu menelepon kemari pagi ini, mengira kamu menindasku, Kina berkata sambil tersenyum, perhatian dan kecemasan Nyonya Okto padanya membuat dirinya sangat tersentuh. Aku tidak akan menindasmu, kedepannya aku akan meneleponmu lebih awal jika ada urusan. Dia berjanji. Kina mengangguk, dan mulai sibuk dengan pekerjaan yang dia lakukan, dan tidak punya waktu untuk peduli padanya.
Ezra berdiri di samping sambil menekan bibir, dan tidak keluar. Diam-diam memperhatikan rambut hitamnya yang sepinggang diikat dengan karet gelang menjadi cepolan longgar. Sehelai sutra hijau menggantung di kedua pipi, sosoknya yang sibuk dibungkus dengan celemek manis dan indah. Sentuhan kehangatan melayang di dalam hati. Setelah beberapa saat, Kina berbalik untuk mengambil sesuatu dan melihat dia masih berdiri di sana. Matanya menatap matanya yang dalam seperti kolam, dan sedikit terkejut, kemudian gelombang merah samar melayang di dasar telinganya. Dia menuangkan adonan dari mesin pengaduk ketalenan, berkata kepadanya, "Jika kamu benar-benar ingin membantu, bantu aku menguleni adonan ini." Dia menjawab dengan acuh tak acuh, dan dengan cepat mencuci dan mengeringkan tangannya. Adonan sangat lengket di awal, taburkan sedikit tepung di talenan sebelum diuleni. Jangan tabur terlalu banyak, itu akan mempengaruhi rasa. Uleni sampai adonan tidak menempel di talenan, ini akan memakan waktu sekitar 10 menit. Ada tenaga kerja gratis, sia-sia jika dibiarkan. Saat membuat isian, Kina memandang pria yang menguleni adonan dengan serius, dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Benar saja, jika pria itu tampan, bahkan saat menguleni adonan pun terlihat sangat elegan dan indah. Ada rasa sakit kesemutan dari ujung jari. Kina berteriak kesakitan, masih belum bereaksi apa yang sedang terjadi, pergelangan tangannya telah digenggam. Ezra mengerutkan kening, melihat ujung jari putihnya terluka, berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa begitu ceroboh?" Kina menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan tidak berani mengatakan dirinya tidak fokus karena melihatnya, makanya terpotong tangan. "Di mana kotak obatnya?" Ezra bertanya dengan serius. "Di lemari dapur." Kina menunjuk ke lemari dapur di sebelahnya. Ezra mengeluarkan kotak obat, bergerak dengan rapi dan terampil untuk mendisinfeksi dan menghentikan pendarahan lukanya. "Sebenarnya, tidak perlu begitu repot, cukup tempelkan plester, dulu aku menanganinya seperti itu." Dia memperhatikan Ezra menuangkan bubuk hemostatik ke lukanya, lalu berkata dengan pelan, "Jika tidak ditangani dengan hati-hati, infeksi bakteri pada luka akan menyebabkan tetanus, kemudian menjadi nanah, ulserasi jaringan otot, dan akhirnya amputasi. Masa inkubasi bakteri tetanus adalah beberapa hari sampai beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, bahkan bisa menyebabkan penyakit lain juga. Di beberapa negara asing, banyak tentara di negara terbelakang menderita luka dan goresan selama perang, kemudian meninggal karena tetanus ataupun menjadi cacat." Ezra berkata dengan dingin sambil menangani luka tanpa ekspresi. "Kamu, jangan katakan lagi." Kina bergidik saat mendengarnya, menelan ludah dan menyela perkataannya. Dia mengangkat matanya yang dingin dan meliriknya, lalu menundukkan kepala, terus membalut lukanya. Jelas-jelas lukanya tidak serius, tetapi Kina menyadari pria ini tampak seperti sedang merawat harta langka, merawat lukanya dengan sangat lembut, terutama ekspresinya yang serius dan dingin, sangat menawan. Sudah dia mengangkat matanya tanpa peringatan, melihat tatapan matanya yang tidak sempat menghindar. "Oh, terima kasih." Kina tersipu dengan rasa bersalah, mundur selangkah untuk menjaga jarak satu sama lain. Setelah meletakkan kotak obat, Ezra berkata kepadanya, "Tanganmu terluka, jadi bagaimana membuatnya, katakan." Kina menatapnya dengan sedikit gentar, buru-buru menolak, "Tidak perlu, aku baik-baik saja. Hanya terpotong jari saja, bukan terpotong sampai putus." Dia mana mungkin begitu munafik. "Berdiri saja, jangan bergerak." Sebagai tanggapan atas ketidakkooperatifan, suara Ezra menjadi serius dan memerintahkan dengan sangat serius, "Kamu katakan, aku yang melakukan." Kina menatapnya dengan ragu untuk sesaat, kemudian baru menjawab dengan patuh, tidak berani menentang kata-katanya. Setelah memintanya untuk menguleni adonan dan menunggu adonan mengembang, dia mulai mengajarinya mengocok krim keju. Setelah adonan mengembang dengan baik, kemudian memerintahkannya untuk membagi adonan menjadi ukuran yang sama, kemudian mengajarinya untuk membungkus isi krim keju. Kina menyadari pria ini sangat cerdas dan memiliki keterampilan tangan yang hebat. Hanya mengatakan padanya sekali,
kemudian langsung ingat dan perlahan-lahan belajar. Setelah camilan krim keju dipanggang, Kina menyerahkan satu padanya saat masih panas. Kamu yang membuat ini semua, kamu coba dulu, apakah rasanya enak? Ezra tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menundukkan kepalanya, menggigit, mengunyah beberapa kali dengan anggun dan perlahan, kemudian mengerutkan kening. Kemudian mengeluarkan dua kata dengan dingin, terlalu manis. Krim keju yang manis memenuhi mulutnya, membuatnya sangat tidak terbiasa. Apakah terlalu manis? Kina bergumam curiga, dan menggigit camilan yang telah digigit olehnya. Tidak terlalu manis, kadar manis dan rasanya pas. Namun, tidak disangka kamu pertama kali membuatnya, begitu berbakat. Segera, seolah memikirkan sesuatu, dia buru-buru memasukkan camilan yang setengah dimakan ke tangannya. Yang ini sudah kamu makan, kamu harus menghabiskannya, tidak boleh mubazir. Kamu juga sudah memakannya. Ezra menatapnya dalam-dalam. Pipi Kina memerah, matanya yang lembut dan cerah, pura-pura menatapnya dengan ganas. Cepat makan, jangan bicara omong kosong, setelah makan bersihkan dapur, tanganku terluka. Ezra menatap punggung Kina yang tampak malu-malu sambil membawa camilan, sudut bibirnya tersenyum, tetapi saat dia menurunkan matanya, melihat camilan di tangannya, dia mengerutkan kening. Setelah itu, keduanya makan siang dan duduk sebentar, kemudian Ezra membawa Kina kembali ke rumah Okto. Villa keluarga Okto, kepala pelayan yang menunggu di gerbang villa, melihat Ezra kembali dengan Kina, dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Tuan muda kedua, Nyonya muda kedua." Ezra menjawab dengan acuh tak acuh, "Tuan muda kedua, Tuan Sealer dan putri kesayangannya datang mengunjungi Master." Kepala pelayan melapor dengan suara pelan di belakangnya. Langkah Ezra sedikit berhenti, alis pedangnya berkerut tampak jejak. "Aku mengerti." Saat Kina mendengar itu adalah Ryuko. Tangan kecil yang digenggam oleh telapak tangan Ezra mengerat, mengetahui bahwa Ryuko menyukainya. "Mereka adalah tamu kakek, tidak ada hubungannya dengan kita," Ezra berkata dengan dingin. Hatinya merasa sedikit lebih nyaman saat mendengar dia berkata seperti itu. Begitu melangkah ke aula, sudah terdengar suara Sealer, ayah dan putrinya berbicara dengan gembira bersama kakek Okto.